Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat pagi, semangat. Iya. Nah Solihah, tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa ya kira-kira? Kita simak video ini bersama-sama ya. Baik. Nah, coba kalian lihat dan amati. Ini gambar apa ya? Iya, gambar museum batik. Kira-kira di mana ya Solihah letaknya? Benar. Museum batik terletak di Pekalongan. Iya, nah hari ini kita akan belajar sejarah batik Pekalongan. Nanti kita simak ada sejarahnya dan ada museum batiknya. Kira-kira di museum batik ini ada apa saja? Ayo, ada yang tahu? Kita simak ya. Yang pertama ada sejarah batik kota Pekalongan. Batik sudah ada di Pekalongan sejak tahun 1800. Batik berkembang di kota Pekalongan dari tahun 1825 sampai 1830 pada masa Perang Pangeran Diponegoro. Wah, kalian belum lahir ya Solihah ya. Di kota Pekalongan, batik mengalami kejayaan tahun 1970 di daerah Buaran, Pekajangan, dan Wonopringgo. Hingga sekarang, kota Pekalongan terkenal sebagai kota batik. Nah, perlu diingat ya, kota Pekalongan adalah kota batik. Oke, kita lanjut nih. Kira-kira museum batik ini terletak di mana ya? Kapan diresmikannya dan siapa yang meresmikannya ya Solihah? Iya, Museum Batik Pekalongan berada di Jalan Cetayu nomor 1 Kota Pekalongan. Diresmikannya tanggal 12 Juli 2006 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, di situ ada gambarnya museum batiknya dari luar dan itu ada peresmian dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY di tahun 2006. Kira-kira kalian sudah pernah belum masuk ke museum batik? Nah, meskipun yang belum pernah, kita bisa melihatnya. Apa saja kira-kira yang ada di museum batik ini? Kita simak ya, ada ruangan apa aja, nanti kita hitung bersama. Baik, yang pertama ada ruang 1 atau ruang pertama. Di ruangan ini kita bisa melihat koleksi batik tradisional, alat membatik tradisional, dan pewarna batik. Kemudian ada ruang kedua, yaitu ruang perpustakaan yang berisi buku-buku referensi tentang batik. Selanjutnya ada ruang ketiga, yaitu kedai batik yang menjual cenderamata hasil kerajinan batik, gantungan kunci, buku agenda batik, kipas, dan peralatan sekolah. Kemudian ada ruang keempat, yaitu ruang workshop. Ruangan ini digunakan untuk praktik belajar membatik. Dan ada ruangan kelima, yaitu ruang pertemuan untuk seminar,
workshop, pelatihan, rapat, dan pertemuan-pertemuan yang lainnya. Nah, itu ada 5 ruangan umum. Kemudian selain dari 5 ruangan itu, terdapat juga ruangan lainnya loh. Kira-kira apa? Nih, ada ruang pamer 1. Nah, di sini kita bisa melihat koleksi batik pesisir, misalnya batik Pekalongan, batik Cirebon, batik Batang, batik Rembang, dan batik kota lainnya di Indonesia. Makanya ruangan pamer 1 ini disebut dengan ruang pesisiran ya, karena terdapat batik pesisir. Kemudian kita lanjut ke ruang pamer 2. Nah, berbeda ya gambarnya ruang pamernya. Di ruangan ini kita bisa melihat koleksi batik yang berasal dari Banten, Kalimantan, Garut, Indramayu, Madura, dan Papua. Makanya ruangan ini disebut dengan ruang Nusantara, karena terdapat batik-batik dari berbagai daerah di Indonesia. Makanya disebut dengan ruang Nusantara. Kita lanjut ke ruang pamer 3, yaitu ruangan ini kita bisa melihat koleksi batik pemberian dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2006, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Budiono, dan juga pemberian dari istri Presiden dan Wakil Presiden. Nah, jadi ada berapa ruangan coba di Museum Batik Pekalongan? Tadi ada ruangnya sampai 5. Kemudian ruang pamernya ada 3. Jadi 5 ditambah 3 ada 8 ruangan. Good job, Solihah. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, sudah paham? Iya, nanti kapan-kapan kalau ada waktu dan pandemi ini sudah berakhir, semoga kita bisa ke Museum Batik bersama ya. Oke. Nah, karena kalian sudah paham, ini Ustazah memberikan soal latihan. Ada 4 soal. Ya, bisa dikerjakan di buku dengan menuliskan jawabannya saja. Yang pertama, di manakah Museum Batik Kota Pekalongan berada? Yang kedua, kapan Museum Batik Kota Pekalongan diresmikan? Yang ketiga, siapa yang meresmikan Museum Batik Kota Pekalongan? Dan yang terakhir, yang keempat, ada berapa ruang di Museum Batik Kota Pekalongan? Nah, pasti gampang ya Solihah ya jawabannya, karena kita sudah mempelajari bersama. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya nak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.